Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali bersama kami Laboratorium Fisika Dasar Universitas Pamulang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan alat ukur jangka sorong dan mikrometer sekrup. Biasanya alat ukur ini kita gunakan untuk praktikum modul 1, yaitu tentang pengukuran dan teori ketidakpastian. Baiklah, langsung saja simak video berikut ini. Oke, ini di depan saya sudah ada alat ukur jangka sorong, di mana teman-teman sebelum tahu cara baca dari jangka sorong, teman-teman harus tahu dulu bagian-bagiannya ya. Saya perkenalkan, bagian-bagian yang pertama di bawah sini ada namanya adalah rahang luar. Ia berfungsi untuk mengukur diameter luar sebuah benda. Sebagaimana contohnya, di sini ada sebuah kelereng. Saya taruh di bagian bawah sini, tinggal dijepit. Nah, ini bisa menentukan diameter luar sebuah kelereng. Terus untuk yang bagian kedua, di bagian atas ini namanya adalah rahang dalam. Dia bisa untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Contohnya adalah mengukur diameter dalam sebuah tutup botol. Terus bagian yang ketiga, di sini ada namanya ekor. Dia di sini bisa untuk mengukur kedalaman. Dan yang terakhir di bagian atas ini sebagai pengunci agar si bagian yang jangka sorong di sininya, sisi sebelah sininya, ini kan bisa digeser ya. Kalau misalkan dikunci lagi, itu nggak bakalan bisa bergeser lagi ya. Nah, itu untuk bagian-bagiannya. Oke, saya lanjut. Setelah tahu bagian-bagiannya, sekarang untuk cara baca dari si jangka sorong. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu, jangka sorong itu terdapat dua skala. Yang pertama adalah skala utama, dan yang kedua adalah skala nonius. Nah, bagian mana yang skala utama? Coba teman-teman lihat, di bagian sini ada yang paling besar, dan nggak bisa digeser-geser sama sekali ya. Itu adalah nilai yang tertera di sini dari angka 0 sampai dengan angka 15 di sini. Itu adalah skala utamanya dalam satuan sentimeter. Nah, karena di sini ada jaraknya ya, dari 0 ke 1 itu jaraknya ada 10 strip. Berarti satu strip di sini nilainya adalah 0,1. Berarti ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Begitu seterusnya sampai dengan 15 dengan satuan sentimeter. Itu adalah skala utama. Yang kedua, skala nonius. Skala noniusnya di mana? Di sini ya. Skala nonius itu yang bisa digerakkan tadi. Tapi kebetulan sudah dikunci, nggak bisa gerak lagi ya. Skala nonius itu angkanya yang dimulai dari 0 pertama di sini sampai 0 lagi di belakangnya. Jadi semua angka yang tertera di sini adalah angka dari skala nonius. Tapi di sini ada sedikit perbedaan. Setiap antar angka ini ada garis tengah-tengah tapi tidak ada angkanya ya. Seperti ini. Nah, itu adalah desimalnya. Jadi ini awalannya adalah 0. Berarti strip pertama setelah 0 itu nilainya adalah 0,5. Terus ini 1, terus ini jadi 1,5. Ini 2, ini menjadi 2,5. Begitu seterusnya sampai dengan kembali dengan 0 di belakangnya. Nah, setelah itu ada angka 0,05 di sini, itu penanda adalah NST dari si jangka sorong. Kepanjangannya adalah nilai satuan terkecil ya. Berarti tingkat ketelitian dari si jangka sorongnya adalah 0,05. Nah, satuan untuk skala nonius ini sudah dalam milimeter. Nah, karena di sini satuannya ada dua ya, satu dalam senti, satu dalam mili. Karena untuk menentukan diameter itu hasil si skala utama ditambah skala nonius, maka satuannya pun harus sama. Biar gampang, itu kita satuan dari si skala utama, kita jadikan dalam milimeter. Dari sentimeter ke milimeter itu diturun satu tangga, berarti dikalikan 10. Jadi kita permisalan saja yang awalannya angkanya di sini 1, 2, 3 menjadi 10, 20, 30 sampai dengan 150. Yang awalannya satu garis di sini bernilai 0,1, sekarang satu garis ini bernilai 1 karena dari 0 ke 10 ada 10 strip, berarti satu stripnya bernilai 1. Oke. Cara selanjutnya adalah untuk menentukan nilai diameter sebuah benda. Di sini ada sebuah kelereng. Saya coba jepit kelerengnya ya. Seperti ini. Lalu kita kunci. Kita tentukan berapa diameter kelerengnya.
Oke, lanjut. Untuk menentukan nilai sebuah benda, saya sudah jepit sebuah kelereng. Sudah saya kunci ya, kelerengnya saya lepas saja. Nah, sekarang kita menentukan berapa sih nilai diameter dari sebuah kelereng yang sudah kita jepit tadi. Kita tentukan dulu skala utamanya berapa. Itu menentukan skala utama pakai 0 pertama di skala nonius. Teman-teman ada 2 0 ya, ini 0 pertama, ini 0 kedua. Nah, 0 pertama ini digunakan untuk menentukan skala utama. Bagaimana caranya? Teman-teman lihat yang satu garis lurus seperti ini. Berarti angka yang di atas itu adalah nilai skala utamanya. Tadi satu garisnya sudah bernilai 1, kita tinggal hitung ya. Ini 11, ini 12, 13, 14, 15, 16. Berarti skala utama saya adalah 16 dengan satuan milimeter. Teman-teman bisa catat dulu. Selanjutnya sudah menentukan skala utama, lanjut untuk menentukan skala nonius. Karena 0 pertama ini untuk menentukan skala utama, dia tidak bisa digunakan lagi untuk menentukan skala nonius. Terus mulainya dari siapa? Dari strip pertama setelah 0. Masih ingat ya berapa nilainya ini? Nilainya adalah 0,5. Dari 0,5 sampai 0 yang di belakang ini, sama ya, teman-teman cari yang satu garis lurus seperti garis 0 ini tadi contohnya. Nah, teman-teman perhatikan satu persatu garis ini, mana yang benar-benar satu garis lurus. Nah, di contoh yang saya kasih ini, itu satu garis lurus dengan angka 9,5 ya. Berarti angka 9,5 inilah yang diambil sebagai nilai skala noniusnya. Nah, setelah dapat nilai 9,5, teman-teman kalikan dengan nilai 0,1. 9,5 dikali 0,1 hasilnya adalah 0,95. Karena sudah didapatkan skala nonius dan skala utama, tinggal dijumlahkan. Skala utama yang didapat tadi adalah 16, ini yang didapat adalah 0,95. Jadi 16 ditambah 0,95, hasil akhirnya adalah 16,95 dengan satuan milimeter. Oke, buat alat ukur yang terakhir itu adalah mikrometer sekrup. Nah, untuk mikrometer sekrup ini sama ya, saya jelaskan bagian-bagiannya dulu. Untuk yang di sini namanya adalah poros tetap. Terus yang di seberangnya adalah poros bergerak. Kenapa bisa bergerak? Itu nanti bisa digerakkan pakai yang di belakang ya. Nama yang belakang ini adalah raket. Ini nanti teman-teman bisa geserkan seperti ini. Makanya disebut poros bergerak. Terus yang ketiga ini adalah penguncinya. Terus yang keempat adalah skala utama. Dan yang terakhir itu adalah skala putar atau skala nonius. Bedanya dengan bedanya dengan jangka sorong itu kalau jangka sorong geser, tapi kalau mikrometer sekrup itu diputar. Nah, setelah tahu bagian-bagiannya, untuk mikrometer sekrup yang saya pegang ini, NST-nya sama ya, kalau jangka sorong tadi 0,05, tapi di sini adalah 0,01 dan satuannya juga sudah dalam milimeter. Nah, di sini ada keterangan lagi ya, 0 sampai 25 milimeter ya ini. Seperti yang di belakang sini. Nah, yang benarnya kayak gini ya. 0 sampai 25 mm. Nah, itu adalah penanda kalau si skala utamanya itu sampai dengan 25 mm saja. Nih, saya kasih unjuk lagi ya. Nih, di sini. Dia cuma ada sampai angka 25. Nggak ada lagi ya. Itu, udah habis. Selanjutnya, untuk menentukan diameter sebuah benda pakai mikrometer, sama ya, teman-teman juga harus tahu dulu skala apa saja sih yang ada di dalam mikrometer ini. Untuk bagian skala utamanya, yang ada angka ini di atas, 0, 5, 10, 15, sampai dengan 25. Bedanya dengan jangka sorong, tadi kalau jangka sorong ada angka 0, 1, 2, 3, tapi kalau di sini adalah kelipatan 5. Nah, sama, untuk satu garisnya itu penentunya, karena 0 ke 5 itu ada 5 strip, berarti satu strip di sini sudah bernilai 1. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 begitu dengan sampai seterusnya 25. Nah, di bawah garis skala utama itu ada garis-garis kecil seperti ini. Tapi tidak ada angkanya sama sekali. Itu kita biasanya sebut sama skala istimewa. Kenapa disebut sama skala istimewa? Karena setiap garis ini semuanya itu bernilai 0,5. Teman-teman menggunakan garis kedua, garis ketiga, atau garis yang terakhir pun tetap nilainya adalah 0,5. Dan yang terakhir itu adalah skala putar atau skala noniusnya. Itu dimulai dari garis 0, dari angka 0.
berakhir di angka 49. Nih saya putar ke bawahnya, itu adalah 49. Mana 49? Ini cuma 45 ya. Berarti 4 garis ke atasnya itu totalnya 49. Berarti ini 46, 47, 48, dan 49. Berarti untuk skala nonius ini satu garisnya juga sudah bernilai 1. Patokannya dari siapa? Dari nolnya. 0 itu kalau ke atas adalah 1, kalau ke bawah adalah 49. Berarti nanti cara bacanya adalah dari garis 0 itu bacanya ke atas ya, bukan ke bawah. Oke, lanjut untuk cara yang terakhir itu menentukan nilai diameter sebuah benda. Itu kita pakai kelereng. Saya sudah jepit kelerengnya dan di sini saya sudah kunci. Kelerengnya saya copot aja ya. Nah, sekarang kita tentukan berapa sih diameter kelereng tapi menggunakan mikrometer sekrup. Caranya hampir sama ya. Untuk menentukan diameter itu skala utamanya ditambahkan dengan skala noniusnya. Nah, untuk menentukan skala utama, teman-teman tinggal lihat garis dari skala utama itu yang dihimpit dengan ujung dari skala noniusnya. Sebagaimana contohnya, saya dekatkan. Seperti ini. Saya sudah angka 10, ini sudah angka 15, berarti garis yang selanjutnya adalah 16. Nah, garis 16 saya ini dihimpit oleh garis ujungnya yang si skala putar atau skala nonius. Nah, berarti si skala utama saya si yang 16 ini. Satuannya apa? Sudah milimeter. Nah, karena sudah dapat skala utama, teman-teman catat dulu, dikantongin. Lanjut untuk skala noniusnya. Penentu skala nonius itu mana? Antara skala utama di atas dengan skala istimewa di bawah, itu ada garis tengah seperti ini. Teman-teman lihat yang satu garis lurus dengan garis di skala noniusnya. Kebetulan di contoh saya itu di tengah-tengah ya, antara angka 0 dengan 49. Karena dia belum menyentuh garis 0, berarti kita buletinnya ke garis yang 49. Nah, karena sudah didapat 49, kalikan dengan NST-nya 0,01. Hasilnya adalah 0,49. Karena sudah didapat juga, tinggal dijumlahkan. Skala utama yang didapat adalah 16 ditambah dengan 0,49. Hasil akhirnya adalah 16,49. Begitu juga untuk yang lainnya ya. Sekian video penjelasan tentang alat ukur jangka sorong dan mikrometer sekrup. Terima kasih dan sampai jumpa.